Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik yo aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wali utimma nikmati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmati ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna kaya oleh ngutus ingsun muta'alikun kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan lafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku ka utusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul minkum kang saking sira kabeh iku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus ku kanggo maca ayat bersihna mulang kitab wal hikmah. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh malam taku ing perkara lam taku kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fatkuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun. Salat iklan salat wa tasbih wa azkurukum. Mongko eling ingsun kum sira kabeh. Ila den ucapno apa ngene, makna ku te maknane kauluhu fatkuruni ngene ujazikum. Kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun kum sira kabeh. Wakil hadis andam hadis anilai sangi Allah Ta'ala hadis kudsi manda kaurani fi nafsi uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man dakar tubuh fi nafsi mongko eling ingsun ku iman fi nafsi ing dalam date ingsun wa man dakaroni fi malai sapa wong eling sapa man ingsun fi malai ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong dakar tubuh mongko eling ingsun ku ing man fi malai ing dalam kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok iku. Dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ketika Allah. Tak eling ning depan umum tak sebut di depan umum. Waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun aja ngafiri sira kabeh ning ingsun. Ngafiri Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya illalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa lan sabar wa salat lan salat. Tidak jaluk pertolongannya Allah urusan akhirat bisa berilan sabar sholat lan sholat. Inna wa sa'atamni Allah ma'asobirin serta ada yang sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunia sing dipertaruh urusan akhirat. Jadi jaluk duit nglakoni sholat. Jadi barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi orang walian golek duit demi iso sholat apik. Artinya dunia dikanggo akhirat. Saya diwalek napa? Golek duit nganggo apa? Sholat. Orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu jaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa diklan sabar salat. Jadi boy kita sebisa mungkin Mas Bro nganggo dawuh Sabtu Qadir. Jadi cara Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu duwe kaidah umum la tahtar jalban nakma wala tafal balba. Mungkin nak sampean bisa manakiban ro. La tahtar jalban nakma wala tafal balba. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amla. Kula apa? Istalab taha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarih taha. Di la tahtar jalban nakma. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nakma. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wala tafal balba. Kowe ora usah kepengin tolak bala. Ini tenggene malah kewanten. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalat ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalat ta amra. Wal bal wa halatun bika jenenge bala. Iku wis tinggahe kita artinya khase manusia untuk bala. Wa ingkari ta. Fasal lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Olane kabeh seranane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe, tapi mun kula bolak-balik. Doa kita setelah terpelajar kok malah ndadekno sirik. Kenapa gitu? Jadi kita ku cek elek dadi manusia. Zaman Mustafa rong iso ngaji, rong iso ndonga, yo wis tau kelamaan. Yo tau kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga, sawangane setiap kita untuk nikmat krono ndonga kita. Kapan itu tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak yo tau untuk tenang krono nikmate Allah
Itu bareng iso donga lho, mandi to donga aku harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulane sindirane Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosane Korun. Mbak Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing dihikayan Allah. Korun ya apa innama utitu ala ilmin indi. Aku iso sugih ngene mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sampai kayak Korun. Kita donga-donga hormat. Kalau setuju, misalnya sampai di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ngene. Menggoran donga ora kasil. Lha Allah ngersakno sama donga itu kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulane dawuh Abdul Qadir la takhtar jadban na'ma wa la taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Istaratha amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah. Menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Ra gak ono wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga di hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu dot kalau job 7 tahun, sawangannya kabeh mergo donga kita tirakat kita itu kan. Lha zaman romondok sekali aja, kowe kok iso kepen mondok hidayah dadi. Lha gak zaman untuk hidayah. Zaman di Rumanto Markai, zaman Sarujona. Zaman Sarujona orang Siro Jamuniro. Zaman Sarujona, itu kan ora roh carane itu, kok ora roh carane takarruf. Zaman itu hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pengira. Tapi setelah kita roh donga, sawangan di semua ini faktor donga. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin bahwa yaqtas rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila siratal mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari mau. Ini mau sampean zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Judi ora mati ora kesantet. Itu beri di hizib nasor. Mati tolak balik, tolak santet kok keren. Oh, aku ora apa-apa. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang sebenarnya cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh wong sak donya sepakat ala ayaduru ka bisain la ayaduru ka ila bisain kata baru. Wah dengar hati sak wonten wong sak donya sepakat kepen mandoroti kowe. La ayaduru ka ila bisain kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini. Allah ku lucu cerita harus marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetep aja keputusannya Allah. Sebutin wama bibori nabiin ahadin illa bi'in. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dengan Allah faktor ya, misalnya sama di musibah. Itu kita dengan Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Kalau sudah bertaruh tanpa doa aku gak selamat, keliru sampean, berarti sampean darani Allah mbok dikte mbek dongane. Iso wae sebenarnya sampean donga wis diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener Abdul Qadir. Jadi makom nampun dhuwur. Ini kok hitungane la takhtar jalban na'ma baladatal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah fi kulli yaqalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi nggih ngoten ilmu umpama kaya para kabeh ya donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan yo ono juga ilmu kelas tinggi dunya rusak. Kaya isu ninja iku yo penting. Kok dadekno dukun-dukun sugih tenan. Dadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Mana kula tau ngandari Gus cara jenengan ninja piye? Ninja nguntung nang ngagem Gus langsung sugih kok ninja. Rozi sampean tuku keri, misen kanca-kanca keri Rozi tukang masak. Itu ninja, ya kartu mobil keri. Baterainya laris. Nah, ini nawang ngertakno aja ngoten rai. Yes, keten. Tapi ke coba laris, umpama ana donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau, tapi gara-gara di Godri, muntah Godri sitok ngrusak tauhid.
Mau orang mental gotri sama cara apa sampai tetap selamat. Sakit montok. Sampai gak usah mental gotri ya tetap radi ninja, radi bunuh. Tapi gara-gara mental gotri kok malah mati lo gotri deh kalau apa. Jadi lucu. Ini jadinya ilmu yang rusak. Jadi kacau. Nona sing kayak gotri gak masalah rusak lu duit, sama rusak duit bayar, ini tapi tem rusak. Nona sing untuk duit rusak sumpah untuk duit. Saya tuh gotri, kalau kita rusak sumpah untuk duit. Dan sampean, gue kehilangan duit, kehilangan iman. Nak ni sampean niat sudah kau apa mbak? Sudah kau mbak? Jika ikut itu, namanya jauh utap. Kalau cara dari dia ada mati lah, tu bang tahu kita bayang terus semua di paten ini jalan, tahu kau terus dapat. Aku lah pribadi, tapi bukan fatwa ni, pulau. Kami. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah nyeritakno Qarun niku dosa. Mergo zaman diarani sugih jabe Qarun innama utituhu ala ilmin inti. Ya aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paring ngalim mbek pengiran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim dari barokah. Sampai kecelakaan jari kemarin di sini, terus menjadi pengira. Lihat akhirnya kemarin jari baru kayak ini, sing kecelakaan, kualat di sini, menangan terus. Artinya posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan, kualat di sini. Padahal sakit mau, nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, gimana tidak ada orang hidup tidak punya musibah, cara Allah. Tidak ada hidup yang tanpa musibah. Podo santri tinggalin itu orang generasi gak diparing ngalim. Mengikuti dari tugasnya Allah. Tiap generasi mesti ngonten sing nopo. Nah jangan jadi kiai ilmu nengoten. Meskipun perasaan santri baru kayak bayai kalau ngalim. Nah santri sing ini orang gak mau apa kan boleh rusak atau kita kan. Sing repot kan kiai ini sing ngomong kan jadi ujug. Lha ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula. Sampean wah cara dikei dhuwit Gus Pak ngelak beras. Bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat. Tidak pulau kan biru, cara rata ide keramangan kan biru. Pulau posisi ini singa kayak paham ya? Jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong italu kang den mateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalbun balik utawi wong akeh wahya nurup kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walakin atas urun tapi nurani ngali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi aja sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balum ahyaun walakin atas urun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau teng kitab-kitab kados teng Imam Ghazali. Jadi menyangkut mati ngeten. Manusa itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat biro. Jadi walakin sira menanas layak lamun. Istilah pangeran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal, orang aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayatid dunya, sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alime wong masih wali sundul langit. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Intiqalur roh minal alamil fana, dari alam rusak ke alam bako. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai mendiangkan. Sampai nak dewian tahajud atau pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian. Mesti bener sakit, terus masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan bener sakit. Sampai bisa bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati, jasad nggak berkutik selesai sakit. Tiba-tiba, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu suge, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayang, ujuk-ujuk hilang pikirannya sampai. Terus hilang dari peredaran Adam. Bukan sakit. Lah yang diketahui manusia itu juga menal hayat di dunia. Yaitu jadi penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
Sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin karo mantu. Ketika kita miskin, itu bayang nongin. Anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat semangan mon kangelan. Artinya ora di duwe ra kelar tuku beras. Tapi nak cara Allah jelas boten, nak cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Iku artinya mengatakan karo mantu. Betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan. Kowe munsura marga ra duwe beras, malah aku ra iso mangan. Padahal nak cara Allah tetep Allah terus. Nak cara Allah kowe ra iso mangan, yen mergo tak kersakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras juga penting, wong apa iso gawe beras tok ra iso mangan. Misalnya wong koma. Tapi selalu kita ini dolim nafaya di dunia, yang kita ketahui itu dolim nafaya di dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dari Rabtul Adat Al-Adi dari cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kufur, sering murtad. Itu karena Rabtul Adat Al. Jadi membiasakan mengkaitkan adat sing adi, adat sing adi. Misalnya saya ini makmur melarat, anaknya rasa mau susu. Mari nanti duit, memorani nanti susu. Anakku kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia. Ya alhamdulillah ghairum nal hayatid dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di diri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu kayak elemennya kelainan tetap buruk. Lalu bagi Allah apa di medis? Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, anak juga. Tapi Allah kayak kelainan nih gue sistem pencernaan atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya, nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku rasa delok, lara peteng lagi dia picek rasa delok. Lebih cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lagi rasa delok. Nah cara Allah jelas. Rasa dulu orang Allah, berikut cara Allah. Padahal anak kita kayak bisa sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna dohirum nasaya di dunia selalu nganggu ukuran dohir terus. Nah, baru manil akhirati ruwa film ukuran sing menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran sing menuju akhirat kan karuan kabeh unsurna krono Allah kan lali gitu. Isen kan kita gak keren, gak intelek kabeh kok Allah kan gak keren. Padahal unsurna barang lahir malah bodoh ini bang. Misalnya sampean mensurah rasa dulu, karena peteng kan bodoh. Misalnya padang lah sampean picek apa? Berarti kan unsurnya orang rasa dulu, mari peteng misalnya padang, gue picek rasa dulu. Berarti syaratnya dulu, iso melek padang. Picek itu rumah nih, melek padang. Tapi gue rantar lintas pikiran rasa dulu, sampean pas ngamun. Ini suasana padang, sampai itu liwat, wahyu. Wih, salah dulu tancap pinggir itu saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi rasa dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabbil Adat Al-Adi. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita mengunsurkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, atau orang hujan salju, kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh ini, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Bodoh-bodoh makhluk kue iman itu. Tapi kue orang iso iman, api itu tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah, angin itu bisa menang angin. Lawannya lu nyaman nak. Itu artinya dalam manusia betapa kita ini kok jadi ya. Segiailah loh, nah itu
Iku tau kelas tinggi, tapi rasa kelas 5 le rusak. Engko kadang ra kelas tinggi dadi rezeki kok kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman kok jadi rezekinya wong akeh. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus Romanto, mau wong sesuai sunah Rasul. Artinya nak sholat dengan jubah, benar itu apa ayo? Justru gak sesuai sunah Rasul. Akhirnya wong butuh ketemu model kan? Lalu nanti tanggung tikus, cara jenengan nganggo jubah itu sunah Rasul apa adat lu ngarap? Cangkemmu ya. Moga darani sunah Rasul sarung atas apa aja. Darani sunah Rasul tenanan nganggo jalu jubah. Repot kan ora. Ngomentari tidak jubah sunah Arab, sunah Rasul. Wong Arab nak kalau jubah nyen pakai nada. Repot kan itu ilmiah repot ruwet. Ini nak ilmu pengiran nanti mati nih. Paham gitu, jadi alam gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu ya. Bang, lah ini termasuk mati, yang nggak termasuk merantau. Jadi gue Mas Ahmad misalnya mati itu cara Allah rawon. Mungkin Allah nak nariki mati rawon, mati inti kalau jasad, inti kalau roh, tidak roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi inti kalau tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan wong iso Mas berbayang mati. Apa wong paling kafir, kok iso bayang dari Adam dari ada menjadi tidak ada. Roh mboten sadar. Teman iso bayang mati. Masa aku tahu berperilaku menyenangi itu hilang meneh kok peredaran. Terus bayangan sampean tuh akan ada terus sambungan dari itu. Nah, itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, iya, saya nonton Dawa Inama Kulik Tulil Abad. Sekali kita diciptakan, artinya untuk selamanya. Nyatanya gak iso Mas Romanto, sampean bayangnya tidak ada masa depan ini, sampean iso bayangnya. Ujuk-ujuk jenenge Mustafa, lampu peredaran. Tetap bayangnya, buat disiksa. Bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu direwangi-wangi perang agama kan itu bayangnya hidup kemudian. Cuma cara versinya beda itu. Orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya walataku 5 yuktalu fisabi ampat. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu ampat. Nah, bal ahya'un walakillah tasurun. Mereka itu hidup tapi keuran. Lah hakikatnya ini ku sing cara Allah. Nah, wong sing mati orang mati saya itu hakikatnya bukan mati, ya cuma orang terhormat. Jadi bedanya nak mati saya itu arwah. Utai piro-piro ruhi suhada fi khawasi litu yurid. Ing dalam piro-piro telai manuk khudrin kan ijo-ijo. Tasrohu kang istirahat opo arwah bil jannati ing dalam swarga hadu saat di hadisin kita wala kila tasurun tapi ora roh sira kabeh wala natwan aku nyatine bakal nguji ingsun kumi sira kabeh bisiane kelawan sidik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilan nesu wanak silan kurang dan amal sing boro-boro dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat an pira-pira buah wa basyiris sabirin wa basyir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni kok pas perang wal mauti lan mauti wal amrod. Kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu ngidolakno wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyarung akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe yati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tahu, wong tua mati malah entek. Kita kan rumah mati ngalami agak-agak. Mas Pur ngalami pinten. Enggak. Angge. Nak wong tua mun kata, wong tua jelas ilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti, anak kadang ilang loro. Ya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Nek boten saged amat dhewe nek kaitane ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim saged, anom ngalim saged, tapi nak ketokohan boten saged. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh nama. Wa tamarat an biro-biro buah, wa basiri sobirin nanya nang sira kabeh sobirin nang biro-biro sing sabar. Alladzina rupane wa kaida sobat menalikane mekanane alladzina hum sibatul qaul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna wa lillahi kagungan wa milkan apane kepemilikane wa bidan dan kawulane ya falu bina masa wa inna ilaihi raji'un bil akhirah fa jazina. Moga malas sapa wa nang kitab hadis. Iku ndang hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajar wa. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajar wa mongko gaji iman sapa wa piye. Wa lafalan ganti sapa wali ngatas iman khairan luwih bagus.
Wafilan ing dalam hadis ono anak ibn misbah Nabi saat temene lampu ini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku topi amati apa misbah. Pasar cak mong istirja sapa Nabi, lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala Aisyah inna ma hadza misbah, mau lampu kanjeng Nabi. Faqala mong dawuh sapa Nabi kullu masal mukmin bahwa musibah. Kabeh barang sing ngeleki wong mukmin bahwa musibah itu musibah. Rawahu Abu Daud Marosi. Ulai kalihim sholawatun, wong sing sabar itu untuk sholawat. Manane sholawat itu maghfiratun min rabbihim, sangka pengirane ulai rahmatan rahmat. Ulai kaum Inna sofal marwata min syairlah. Ini kalau badai pamit, kalau sesuk insya Allah berai. Masalah kalau sesuk itu mas bro, kalau badai manggi kisah, nah ini sesuk. Tapi mau sesuk jelas berai. Kalau jadwalnya badai manggi kisah. Kalau itu susah mas bro. Jadi kalau itu sepanjang istihad panjang rubat. Ini mumpung orang Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa. Berdadi ke kusuk kiri tenan. Posisinya tidak tenan. Ngiri suka ketunyan tenan. Nah tengah-tengah wanget. Ya suka kiri. Kiai paling topo, cek Kiai Sahal, cek Badem Yati Bandar Gelang, Kiai Sobo, cek Kiai Memun, tak takoi mesti reson jawab. Kalau ada tanggal bangun, sinten mon Kiai paling alim mau sumber langit, temen takoi reson jawab. Mbak, Kiai pakai melarat itu suka. Nak melarat dari Kiai ora sukses. Nak suka mesti darani kedunya. Dengan orang ukurannya. Kadang Kiai nakal jawab, pangeran era iso. Jadi kadang Kiai suka karena Bidawud Sulaiman, dan Kiai kiri karena Bayu. Artinya era iso, wong sitok terus kombinasi. Lha apa tuh? Sampai istihad mesti kalau menyangkut pilkada mesti deh. Nak kiai ora terlibat blas zaman tim sukses. Mbok sing dadi bupati sapa ora diwong tenan. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kotor tenan. Sampeyan biasa elek-elek Ahmad dulu kepengin Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, karena dan itu yang beri otoritas bupati. Tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dadet, no. Minimal bisa ngandeng. Artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut dadet di Bantul, skala Bantul. Tapi nak ikut tim sukses, juga kena tenang, ya keduanya tenang, ya ngawur tenang. Tapi nak orang, ya banyak dua efek gak di kesempatan sama Pak Aruf dari muka. Dalam konteks Bantul, sama tak BTS sih. Kue ragelem ngancani BTS, ragelem ngancani rondo tangga. Jurang di kesempatan sama Arab nak ibu kata kan menjadi putih tenan. Tapi kancaran juga coba tenan. Jadi repot. Terus pangeran bukti kersane ora. Mbok kiai sudah lagi terus jawab namun nunggu pancen sunat tuwa. Yo sampean jajal. Kowe ditonggo ayu daerah rondo. Kowe dicoba kan gak marah. Jurang tuh sudah tenan. Jurang tahu apa tenan. Barang pertama orang yang ngamal tenan di super digendak di sini. Masuk lalu di belakang kami sini. Padahal isomnya dari Allah atau usulnya di sini berkoran kepedulian ke kita. Sehingga kiai tidak ada simpati. Orang tuh ngamal bel, matur terus semua ayu. Betul tiga coba. Tapi gara-gara punya maju orang ngamal bel. Gara-gara gak ngamal bel atau sudah kebel, juga gak ngahir simpati. Saya simpati super. Sudah ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kan. Masalah jelas ekonomi, kira atau sudah kok, kiai gak simpati belas, anak ngamuk berfatwa, gak tuh sudah kok belas. Jadi padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini tak sudah gede. Lega ini kalau sama munafik jadi menurut, jadi tak istok mau niku ruwet, istihad istok mau niku ruwet. Mulane, misalnya mudah sakit ilmu ni, semuanya ini benar. Kiai bersiswa macam cerita buah fiktif, berarti masuk akal. Apa jadi kiai bingung? Jadi itu contoh paling nyata dari kiai. Ono rondo ayu konsultasi sampean. Mesti bingung sampean. Mbok layani kecoba tenan, monggo yang mana pas-pasan ae. Ora mbok layani, malah konsultasi kiai aku ya kan. Jadi akhirnya apa? Jadi contoh paling gampang kayak tragedi Gus Mek. Sebagian wong iman kayak ngono, padahal roh Gus Mek ning tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon iki pancen ngoten piye kene dari BTS nek daerah tau teko ning Kota Baru, ning Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi ke teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia nggih ngoten, kowe di umat juga, itu mak tenan, rawang juga.
Tapi di umat kiri ora kalah resikan istiqbat memperbudak. Matun di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri mana istiqbat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu dosa istiqbat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Mulane ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu ora ono sing iso jawab, mbok piye kersane Allah menyen ngoten. Mulane pangeran wis pundi kersane. Contoh paling gampang Islam teng Amerika, teng Kanada, teng Australia. Wong Islam saleh ora wani spekulasi dakwaan Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Dadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler. Orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam ngono ning Eropa malah liwat wong sekuler. Jadi pangeran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampuhi wong sekuler wong cara berpikir materialistis. Panjen kersane pangeran ngono. Wis do ngono studi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim. Kok nak ngalim mesti mulang pondok kaya kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa sing ngalim akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam do pasar-pasar kok ndi-ndi. Wis do ngono wis kan. Iku wis siru, wis ra iso denalar ra iso. Akhirnya Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Israel. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang Islam karena cara berpikir materialistis. Mana kalau nanti takoi, kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya ngucap tok ratu ati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran kuati. Jadi sementing kalau la ilaha illallah maknanya mukhlison kok ati ini la ilaha illallah. Tak takoi ini, gue nak dolanan di timur-timur. Rom nak Allah umat Islam ada keberanian ada. Kota itu penting, sampai nak seneng kota, di daerah Kristen di Australia, di Amerika, atau di timur-timur, atau di NTT. Sono wong wani ada. Itu butuh keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung aja, kurung wong wiridan. Hanya keberanian kota, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya yang Romanto kontulan dengan NTT, bingung yuk, darul kufan, kurung wong aja. Untuk kerungu uang mani la ilaha illallah. Penting kan bagi sampean. Dia umpama kola la ilaha illallah nganggo akidah santri semute ning ati wong tapi kabeh rawani kola, rawani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian itu juga harus ada. Mana sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kabeh agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya kan. Sampai wani di satu komunitas, sing wong muni la ilaha illallah rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Mboten wonten. Nah itu sirine apa fasda dimatuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, itu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Misalnya sampai jajal dolan yang NTT, itu sampai kerja buruh nih baru uang, suami menilai lah yang merah kan mana kode Islam kan? Lo kayak tadi ngotot. Ambulannya, nak sampai mocok persisi hadis itu mesti bener dulu. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Nabi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampai mau teng Bukhari teng Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal kafir karena orang yang dihormati atau berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi rasa dari hati. Mulai istilah Nabi, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan muni ya. Aku mungkin saya ini nanti ada itu disukses. Jadi mau Abu Thalib itu talak, itu lu amat. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Membuktikan oleh menunggu Nabi kalau mau iman lah, apa tiru angin bela Nabi nggak
Pak Mas, berarti keberanian melafalkan itu penting. Keberanian melafalkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya benar tahu saya bisa tuh dari kok dan ditulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian pola. Karena pola itu punya efek luar biasa. Yo contoh gampang bagaimanapun sampai lunga teng Jawa, saantero Jawa nyaman. Mergo kan kok ning ndi yo ana azan, ning ndi yo ana komat. Umpama diparil. Ada nerawani. Komat nerawani. Oh, tengah terkabeh. Jadi sing sampean golek iki ngene bab mangkola lelo damelal jana itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo dijejero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib badhe kabundut iku Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indahu. Paham ya? Jadi kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane mbek wong liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila. Bobi ini niatnya keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu banyak repot. Tadi ingatkan, orang orang Ka'bah yang fisik, itu ya susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Tapi mulai ulama nanti takoi al-iman wabuk zaman rian, zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al-iman wabuk kaulun, wafi'ilun, wa amalun fi jawabnya itu kaulun, wafi'ilun, wa amalun. Karena keberanian kaulun itu penting. Wafi'ilun jelas ya, perilaku kita kayak sholat, kayak apa. Paham ya kampatin, jadi betul sakit, kita ngandalo, sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak sing ikhlas nak ora dibalik kok santri. Santri kene iki. Aku ora tau zakat, ora tau sedekah, sing penting ikhlas. Ikhlas nak ana damal sampeyan kayak di 10.000. Terus diikhlasno di 10.000 ikhlas. Ora harus dikene ikhlas siapane. Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi ora amale lagi mbok ikhlasno. Di sampeyan timbang masjid 100.000 mbok ikhlasno bener. Ora amale ikhlasno apa? Ikhlas ya awan. Lah iku mau minta. Jadi nanti sing ikhlas sesat. Iku pulang ngamal pamer, sampai malah mengikhlas apa ya? Oh tadi mengikhlas kan ikhlas lama, tidak ada apa le. Lama itu ikhlas. Boleh alam pemerhatian beda minasukal merwata.